menurut pendapat kami, kerukunan umat beragama di Indonesia sudah semakin bagus. Hal ini bisa kita lihat sejak kepemimpinan Pak Jokowi juga. Setiap ada salam pembuka itu pasti kelima agama ya, ada salamnya, sehingga ini mempersatukan kerukunan umat beragama. Jadi sudah cukup bagus. Kalau dari skala 0 sampai 100, saya rasa kerukunan beragama di Indonesia itu sudah 80. Secara kebetulan saya beragama Buddha. Saya merasa teman-teman atau umat-umat beragama lain juga lumayan baik dalam sosialisasinya dengan saya pribadi, walaupun saya beragama Buddha. Apalagi saya kadang bisa masuk ke lingkungan yang semuanya lebih banyak ke yang Muslim ya, beragama Islam. Tetapi mereka menyambut baik saya, dan setiap kami ada kegiatan bersama, malahan mereka sangat membantu. Jadi saya merasa kerukunan beragama di Indonesia sudah sangat bagus sekali, terutama di Kota Medan ini. Di dalam kerukunan umat beragama dalam Islam itu sangat perlu dan sangat sering dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ya, seperti kita bertetangga, kita saling bertoleransi, apapun yang diberi di dalam kita bertetangga itu saling menghargai. Dan istilahnya kalau kita melaksanakan ibadah puasa, kita saling menghargai agama lain, dan agama lain pun selalu bersilaturahmi kita selalu jalankan. Di dalam ajaran agama Kristen, bagaimanakah kerukunan antar umat beragama itu diajarkan? Nah, di dalam agama Kristen itu yang diajarkan yaitu mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Bahkan musuhmu juga harus kita kasihi. Musuh kamu harus sayangi, harus kasihi, seperti layaknya kamu mengasihi dirimu sendiri, mengasihi pacarmu, mengasihi saudaramu, mengasihi ibu dan ayahmu, seperti itu. Berbuat baiklah kepada semua orang tanpa memandang latar belakangnya, statusnya, dan bahkan kepercayaannya. Meskipun dia berbeda agama dengan kita, contohnya dia beragama Muslim atau Buddha dan saya beragama Kristen, tapi kita tetap saudara. Itulah menjadi kekayaan kita di Indonesia ini, Sarli, bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang kaya. Kaya tidak hanya soal sumber alamnya, tetapi juga kaya akan adat istiadat, budaya, bahkan agama. Dan kita melihat itu sebuah berkat ya, rahmat Tuhan atas kita warga negara Indonesia ini dalam hidup dalam keberagaman, suku, bahasa, agama. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa harmonis ya satu dengan yang lain dalam hidup ini? Yaitu saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain, lalu siap untuk menerima perbedaan, lalu melihat perbedaan itu bukan sebagai halangan untuk bisa bersekutu, untuk bisa bersatu, untuk hidup secara harmonis, tetapi melihat perbedaan itu sebagai kekayaan, faktor yang mengayakan kita, membuat kita kaya sebagai warga negara masyarakat Indonesia. Nah, jika kita melihat itu sebagai berkat dan kekayaan, rahmat yang Tuhan berikan kepada kita, maka dengan sendirinya kita bisa menerima yang lain. Lalu kita bisa membangun keharmonisan. Dan itu pasti akan terjadi jika cara pandang kita sebagai warga negara terhadap beragam perbedaan yang ada di negara ini. Itu saja. Baik. Pendapat saya,
untuk menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis ya, apalagi di kehidupan masyarakat yang heterogen ini. Saya pikir semua harus mulai dari diri sendiri dulu. Jika kita baik, peduli terhadap sesama, saya yakin akan mendapatkan feedback yang baik juga. Dan kita juga boleh memberi contoh kepada orang lain. Nah, contohnya mungkin ada yang berselisih, kita bisa membantu, istilahnya kenapa kita bisa baik kepada orang lain sehingga orang lain bisa mencontoh kita. Nah, saya rasa dengan demikian itu juga cukup membantu. Yang kedua, mungkin kita boleh membuat suatu komunitas peduli. Nah, saya rasa di zaman masyarakat sekarang ini sudah banyak ya komunitas peduli-peduli. Misalnya ada yang membagi-bagikan sembako, bakti sosial, kemudian ada juga yang seperti pendidikan ya, apalagi sekolah-sekolah sekarang sudah banyak sekali. Nah, di sana melalui itu bisa diajarkan bagaimana agar kerukunan itu dapat terbentuk dengan baik. Nah, berarti secara umum mungkin di kehidupan masyarakat bisa dengan membentuk komunitas. Kemudian yang di bidang pendidikan itu juga penting. Kita ajak semuanya untuk peduli pada pendidikan di Indonesia ini. Iman masing-masing. Saya Katolik, nih kalau menurut Islam begini, ya biarlah begitu imannya. Masing-masing melaksanakan imannya dan ada toleransi. Toleransi dalam arti jangan menyinggung orang lain. Kemudian kalau umpamanya yang saudara kita yang Konghucu pada ada hari-hari besarnya, ya kita pergilah berkunjung. Kami sudah melakukan pekerjaan kami, ada acara di Jalan Imam Bonjol, itu agama Buddha. Nah, kami ke sana pada hari Waisak. Kami ke sana mengucapkan selamat. Nah, waktu Muslim itu hari Kurban kami ke masjid-masjid yang ada sekitar katedral ini. Kami datang ke sana, kami berikan ala kadarnya kambing ya sekitar 10 kilo. Kami serahkan, kami ucapkan terima kasih. Ya, mereka ucapkan terima kasih, kami bilang ini untuk besok dikurbankan untuk masyarakat situ. Jadi beberapa masjid yang ada di sini sampai Sumber Tukaraja, Sungai Mati, sini dekat Pesawat kita lanjut. Jadi ada satu kerjasama saling menghargai, jangan menyinggung, jangan menilai, kemudian terima apa adanya. Iman kita. Jadi sehingga tetap berjalan bersama. Jadi kalau kami ada pesta, kami undang. Saya antar undangan, kami umpamanya pelantikan uskup kita Sumatera Utara Medan, kita undang, antar ke tempat saudara-saudara kita. Jadi, lalu negara ini kita lihat sebagai ibu pertiwi, ya kan, disebut dengan ibu pertiwi istilahnya. Lalu orang-orang yang tinggal di negara ini harus mengalami dan merasakan keibuan dari negara ini. Lalu yang menata, mengatur itu adalah pemerintah, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah. Nah, harapan kita apa yang kira-kira bisa dibuat oleh pemerintah supaya warga negara ini yang beragam suku, bangsa, agama ini bisa hidup dengan nikmat, nyaman, aman, tentram, harmonis. Yaitu mereka harus berperan sebagai orang tua, sebagai bapak dan ibu, bagaimana merawat anak-anaknya, memberikan perhatian untuk anak-anaknya, supaya tidak membeda-bedakan yang satu dengan yang lain, lalu pilih dulu, membela yang satu, lalu yang lain disisihkan dan sebagainya. Sebenarnya sederhana. Ketika pemerintah kita yang adalah orang tua kita, mereka bisa menempatkan diri sungguh sebagai orang tua yang baik terhadap anak-anaknya semua,
yang berbeda ini